Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen chapter terbaru, yakni chapter 250. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Tak Manusiawi di Shinjuku bagian 22. Setelah sebelumnya Yuta mengaktifkan domain expansion, kali ini cerita dibuka dengan sebuah penjelasan mengenai domain tersebut. Jadi di dalam Authentic Mutual Love, Yuta bisa memilih teknik kutukan yang ingin ia masukkan ke dalam domainnya sebagai efek sure hit ataupun serangan pasti kena. Dimana jika kita mengutip kesimpulan Sukuna sebelumnya, Yuta telah memasukkan teknik pemadaman yang telah ia tiru dari Angel. Dimana hal itu mengakibatkan efek debuff yang mengharuskan Sukuna untuk terus-menerus mengaktifkan Hollow Wicker Basket. Nah, selain itu, teknik tiruan Yuta yang lain ternyata tersebar di dalam setiap katana yang tertancap. Tentunya hanya Yuta seorang yang mampu menggunakan teknik dalam setiap katananya. Tapi di sini dijelaskan juga kalau Yuta sendiri bahkan tidak mengetahui teknik apa yang tersimpan dalam katananya hingga ia menggunakannya. Jadi ada semacam sistem gacanya nih di sini. Dan ya, meski tiap katana hanya bisa digunakan sebanyak sekali saja, tapi jumlahnya tidak terbatas. Widih, unik sekali ya konsep dari domain milik Yuta ini. Setelah mengambil katana baru, Yuta pun meluncurkan teknik lintasan Shikigami ke arah Sukuna. Lalu di saat yang sama, Yuji datang dan meninju Sukuna. Tanpa jeda sedikit pun, Rika juga menyerang Sukuna dari atas. Walau Sukuna bisa menghindari semuanya, di sini punggungnya terluka karena mengenai lintasan yang dibuat Shikigami Yuta tadi. Tentu tak berhenti sampai di sana, Yuta kemudian menarik ruang untuk menyembunyikan keberadaannya. Sedangkan di arah yang berlawanan, Rika melempar Yuji ke arah Sukuna. Combo serangan tak terlihat Yuta dan hantaman kaki Yuji pun mendarat secara bersamaan. Meskipun Sukuna bisa menahannya, tapi di sini Yuji berusaha menarik jiwa Megumi keluar. Kita pun mendapat penjelasan dari Sukuna bahwasanya sekarang tidak hanya belum bisa menggunakan domain expansion, efek teknik pembalik Sukuna juga masih lamban. Lalu saat ini total energi kutukan milik Sukuna kemungkinan sama dengan Yuta. Ditambah karena sekarang Sukuna dipaksa untuk mempertahankan Hollow Wicker Basket, ia juga tidak bisa memakai dismantle pembelah dunia. Namun tak hanya itu saja sebenarnya. Masih ada Yuji yang berusaha membangunkan jiwa Megumi yang tertidur. Dengan memakai logika yang sama ketika Yuji bisa secara efektif menyerang Mahito, Sukuna menyimpulkan kalau Yuji bisa merasakan jiwa seseorang. Karena itu, di sini Yuji bisa langsung mengincar dinding pemisah antara jiwa Sukuna dan juga Megumi. Di sini Yuji berusaha untuk membangunkan jiwa Megumi yang sudah tenggelam akibat ritual pemandian, sekaligus mengganggu harmoni antara tubuh Megumi dan juga jiwa Sukuna. Nah, ternyata setiap kali Sukuna menerima pukulan Yuji, output energi kutukannya jadi berkurang. Dan kendalinya atas tubuh Megumi juga jadi melemah. Sukuna pun menyadari kalau Yuji dan Yuta terus-menerus menyerang untuk membuat dirinya tak mampu lagi menggunakan Hollow Wicker Basket. Itulah yang mereka incar. Karena jika Sukuna melepaskan Hollow Wicker Basket, teknik milik Angel yang sudah dimasukkan ke dalam domain akan memusnahkan jari-jari Sukuna di dalam tubuhnya Megumi. Sementara itu, di saat Yuji mencengkram tangannya, Sukuna pun hendak mengiris dadanya Yuji. Namun Yuta menghentikan Sukuna dengan teknik kata-kata terkutuk. Yuta pun lanjut mengambil katana dan menyerang Sukuna dengan Tin Icebreaker hingga terhempas. Tak berhenti begitu saja, Rika datang lalu mengirim pukulan maut ke arah Sukuna sebanyak 2 kali. Setelah itu, Yuji dan Yuta pun maju beriringan ke lokasi Sukuna terhempas. Tapi di sini Sukuna mengirim tebasan secara beruntun ketika mereka berlari. Di sisi lain, Rika mencoba menyerang dari atas. Dan meski serangan Rika mampu Sukuna atasi, di sini Rika berhasil menggigit kaki Sukuna. Artinya apa? Ya, kita akan melihatnya sebentar lagi. Nah, di sini Sukuna pun mulai berpikir kalau dia tidak bisa menyentuh mereka berdua. Ia juga tidak akan bisa memberikan luka fatal seperti yang ia lakukan kepada pria malang satu ini. Tapi meski demikian, Sukuna tidak berpikir kalau mereka berdua setangguh pria itu. Menurut Sukuna, ini bukan hanya karena output energi kutukannya yang menurun.
Semua penyihir yang datang dari SMK Jujutsu memiliki pertahanan yang kuat. Terlebih sebagian dari mereka juga bisa memakai teknik pembalik. Belum lagi, domain Yuta sendiri memfokuskan efek pasti kenanya hanya kepada Sukuna seorang, di mana seharusnya hal semacam ini memerlukan teknik barrier yang kuat. Sambil tersenyum, Sukuna pun bertanya, sesibuk apa mereka sebenarnya selama sebulan terakhir. Yuji menjawab bekerja keras dengan penuh tekad. Sementara Yuta bilang kalau mereka itu curang. Baik Yuji maupun Yuta, di sini mereka mengakui jika bukan karena efek setelah bertarung dengan Gojo, mereka tidak mungkin kuat menghadapi Sukuna. Bahkan Yuji tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka tidak bisa menghentikan Sukuna di sini. Setelah memulihkan luka mereka, Yuji, Yuta bersama Rika kembali lagi menggempur Sukuna. Di sini Yuta menggunakan teknik G-War Staff milik Charles untuk menerawang pergerakan Sukuna. Dari sana Yuta pun berhasil meninju muka Sukuna. Lalu kemudian secara serentak Yuji bersama Rika mengirim serangan susulan kepada Sukuna. Sukuna pun menghitung teknik apa saja yang sudah Yuta keluarkan. Dan nampaknya Sukuna tidak bisa memperkirakan apakah Yuta sudah mengeluarkan semua teknik tiruannya atau belum. Bahkan Sukuna sempat berpikir apakah mungkin yang selanjutnya adalah Limitless. Tapi ya dengan cepat ia membuang pikiran itu dikarenakan Yuta tidak punya Six Eyes. Dan ya ternyata Yuta juga sudah menduga kalau Sukuna bakalan lengah dengan teknik yang jarang ia lihat. Karena itu ini adalah kesempatannya. Yuta pun maju sambil membawa dua katana. Pertama dia menggunakan teknik Uro untuk menyembunyikan dirinya. Lalu setelah itu Yuta pun menusuk Sukuna dari samping. Meski di sini Sukuna bisa menghentikan serangan itu dengan mudah, tapi Yuta kemudian mengatakan Cliff. Dan ya seketika muka beserta tangan Sukuna pun tergores-gores. Yap, di sini Yuta mengcopy teknik milik Sukuna. Gokil banget sumpah. Chapter kali ini pun ditutup dengan reaksi Sukuna yang sepertinya tidak senang. Oke, jadi itu dia Jujutsu Kaisen chapter 250. Chapter kali ini benar-benar jadi ajang flexingnya Yuta. Tak hanya Yuta sih sebenarnya, Yuji juga di sini sangat berusaha dalam menjalankan perannya. Dan ya, combo mereka berdua ditambah dengan Rika bisa dibilang sukses membuat Sukuna cukup tertahan. Meski mereka tidak pernah bertarung bersama sebelumnya, kerja sama Yuji, Yuta, dan juga Rika itu sangat terkoordinasi. Tapi nggak mengherankan juga sih, demi mengalahkan Sukuna, sudah jelas mereka pasti sangat bekerja keras dalam sebulan terakhir. Tak hanya pertarungannya yang intens, di chapter kali ini juga kita mendapat beberapa penjelasan. Karena itu, mari kita bahas bersama. Pertama, mungkin kita mulai dulu dengan membahas domain expansion Yuta. Di sini gua nggak akan menjelaskan ulang deskripsi kekuatan dalam domain ini, tapi gua mau sedikit menambahkan aja. Jadi meskipun teknik yang sudah Yuta tiru itu tersebar dalam setiap katana secara acak, sebenarnya ini sama sekali tidak menjadi kekurangan bagi Yuta. Karena ia bisa memastikan teknik kutukan apa yang ada di dalam setiap katana hanya dengan menggenggamnya saja. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas ketika Yuta ingin menggunakan teknik milik Sukuna di akhir tadi. Saat Yuta memegang katananya, di saat itu juga Yuta mengetahui bahwa katana tersebut menyimpan teknik Sukuna. Selain itu, tadi juga kita sudah diberitahu teknik apa aja yang sudah Yuta tiru sejauh ini. Mulai dari teknik pemadaman milik Angel, teknik manipulasi ruang milik Uro, teknik lintasan Shikigami milik Druv, teknik kata-kata terkutuk milik Inumaki, teknik penerawangan milik Charles, dan terakhir teknik tebasan milik Sukuna. Nah, selain teknik Angel yang sudah dimasukkan ke dalam domain, tadi kita sudah melihat Yuta mengeluarkan semua teknik yang gua sebutkan barusan. Jika di total, sekarang ada 6 teknik yang sudah Yuta tiru. Tapi dari semua yang sudah diperlihatkan, pastinya yang membuat kalian kaget adalah teknik tebasannya Sukuna kan? Seharusnya yang udah menyimak alur yang gua udah bawakan tadi, pastinya udah tahu kapan Yuta bisa meniru teknik Sukuna. Dan ya, jawabannya pada saat setelah Rika menggigit kaki Sukuna.
Di situ Rika mengambil sampel tubuh Sukuna yang menjadi syarat dari teknik kopinya Yuta. Dengan demikian, Yuta pun bisa mengeluarkan teknik tebasan Sukuna di akhir tadi. Tapi, apakah yang Yuta tiru dari Sukuna hanya teknik tebasannya saja? Karena seperti yang kita tahu, dengan tekniknya Sukuna juga bisa mengeluarkan serangan api. Ya untuk sekarang sih kemungkinan Yuta hanya bisa meniru teknik tebasannya saja. Karena meskipun mematikan, sepertinya tebasan Sukuna ini memiliki cara kerja yang cukup simpel. Tapi meski begitu, karena sekarang Yuta sudah bisa mengcopy teknik milik Sukuna, seharusnya ia juga bisa mengetahui rahasia di balik teknik kutukan Sukuna. Dan mungkin selanjutnya kita akan mendapat penjelasan mengenai teknik kutukan Sukuna yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Selain itu, tadi juga Sukuna sempat menduga Yuta bisa menggunakan Limitless. Yang pasti bakal ada aja yang nanya, apakah Yuta bisa meniru Limitless-nya Gojo? Kalau menurut gue sendiri, bisa-bisa aja. Tapi di lain sisi, hal itu juga agak mustahil. Karena Limitless sendiri tidak bisa dijalankan tanpa adanya Six Eyes. Mengingat teknik Limitless memiliki cara kerja yang kompleks, ditambah teknik satu ini juga menguras banyak sekali energi kutukan. Tanpa adanya Six Eyes, kayaknya mustahil ya Yuta bisa meniru teknik ini. Namun siapa yang tahu kalau nanti Yuta akan meniru Limitless. Entah bagaimana caranya, kita nggak boleh menutup sebuah kemungkinan. Lalu seperti yang sudah dijelaskan, Yuta sepertinya memang berencana untuk menghabisi Sukuna dalam domain ini. Bersama Yuji, ia akan terus-menerus menekan Sukuna agar melepaskan Hollow Wicker Basket. Karena begitu lepas, teknik pemadaman Angel akan langsung memusnahkan jari-jari Sukuna yang ada di tubuhnya Megumi. Nah, tapi itu kan agak sulit ya untuk dilakukan. Meski Sukuna kini tidak ada dalam kondisi terbaiknya, tapi tetap saja Yuta dan Yuji sangat kewalahan menghadapinya. Dan menurut gua kalau kita berpikir realistis, jika rencana awal mereka gagal, prioritas kedua mereka seharusnya adalah memisahkan jiwa Megumi dan juga Sukuna. Mengapa gua berpikir demikian? Itu karena sekarang ada satu karakter lagi yang masih belum ada tanda-tanda kemunculannya. Siapa lagi kalau bukan Maki? Maki sendiri sepertinya merupakan kartu asnya kubu penyihir untuk mengalahkan Sukuna. Secara Maki sendiri sekarang tak hanya mampu melihat kutukan saja, ia juga bisa melihat jiwa seseorang. Lalu ia juga punya senjata yang mampu menembus jiwa seseorang. Dengan hawa kehadirannya yang sulit dideteksi siapapun, sepertinya Maki punya peran sebagai eksekutor. Jadi jika Yuji sudah berhasil memisahkan jiwa Sukuna dan juga Megumi, Maki akan muncul dan melakukan serangan secara tiba-tiba kepada Sukuna. Cuman ya, kesampingkan dulu spekulasi gua barusan, karena di chapter kali ini akhirnya kekuatan baru Yuji dijelaskan dengan cukup detail. Bukan hanya sekedar bisa merenggut jiwa, serangan Yuji ini ternyata mengganggu keseimbangan antara jiwa Sukuna dan juga tubuh Megumi. Lalu setiap serangan Yuji mengenai Sukuna, itu juga menurunkan output energi kutukannya Sukuna. Setelah mengetahui hal ini, tentunya gua langsung mengubah persepsi gua. Ternyata buff yang GG berikan kepada Yuji sebenarnya tidak main-main. Selain itu, mengutip perkataannya Sukuna, bisa dibilang kekuatan baru Yuji kayaknya enggak baru-baru amat. Soalnya tadi Sukuna bilang kalau Yuji mampu merasakan jiwa seseorang sama seperti saat menghadapi Mahito. Jadi ya bisa dibilang GG Akutami sudah merencanakan hal ini dari sejak lama. Terakhir di chapter kali ini kita juga diberitahu meski tubuh Sukuna sudah berinkarnasi sepenuhnya, tapi dampak dari pertarungannya dengan Gojo masih meninggalkan bekas sampai sekarang. Selain dari kelebihan fisiknya, kini kekuatan Sukuna tidak berada dalam kondisi primanya. Tentu hal ini merupakan kabar baik bagi kubu penyihir. Namun saat Sukuna melihat Yuta bisa meniru tekniknya, entah mengapa gua punya firasat buruk akan hal itu. Jadi gua rasa di chapter selanjutnya mungkin Sukuna akan mengeluarkan sesuatu yang masih ia simpan. Sampai sekarang aja Sukuna belum mengeluarkan teknik apinya. Bisa jadi kan di chapter depan Sukuna akan menggunakannya. Yah, tapi kita juga tidak boleh meremehkan Yuji dan juga Yuta.
Karena untuk sekarang kita juga belum tahu apakah Yuta sudah mengeluarkan semua tekniknya atau belum. Bisa jadi Yuta juga masih menyimpan teknik yang lain. Anyway, gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nyimak. Sekian gua Indra, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.